Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait analisis strategi tata ruang instalasi gawat darurat atau IGD di RS Sejahtera sesuai studi kasus yang telah kami dapatkan pada mata kuliah manajemen tata ruang yang diampu oleh Bapak Safari. Adapun anggota kelompok kami di sini yang pertama ada Cika Pustiva dengan akhiran NIM 10, lalu ada Via Hikmatul Hasanah dengan akhiran NIM 18, lalu ada Ica Randita dengan akhiran NIM 19, lalu ada Isnaini dengan akhiran NIM 20, lalu ada Muhammad Ali dengan akhiran NIM 27, dan terakhir ada saya sendiri Nabila dengan akhiran NIM 030. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap pendahuluan. Yang pertama ada dana instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dedi Jaya Brebes. Instalasi gawat darurat IGD merupakan garda terdepan pelayanan rumah sakit dalam menangani pasien dalam kondisi akut atau mengancam jiwa. Efisiensi tata ruang dan alur pelayanan di IGD sangat menentukan kecepatan, kualitas penanganan, serta keselamatan pasien dan petugas. Studi kasus kali ini menggunakan dana asli di IGD Rumah Sakit Dedi Jaya Brebes yang disesuaikan dengan studi kasus guna menganalisis permasalahan tata ruang IGD RS Sejahtera, mengidentifikasi bottleneck dan menggunakan metode Schematic Layout Planning (SLP) yang berdasarkan standar regulasi yang berlaku. Baik, selanjutnya permasalahan utama. Yang pertama, waktu tunggu triase ke pemeriksaan dokter. Waktu tunggu pasien dari proses triase hingga pemeriksaan dokter mencapai 55 menit, yaitu melebihi standar pelayanan maksimal, yaitu 30 menit. Yang kedua, tempat tidur atau BOR, ruang observasi. Tingkat keterisian tempat tidur, bed occupancy rate atau BOR, ruang observasi IGD mencapai 110, yang menunjukkan kapasitas tempat tidur berlebih dan pengelolaan pasien yang belum optimal. Yang berikutnya, identifikasi bottleneck. Analisis di IGD Rumah Sakit Sejahtera menunjukkan adanya dua bottleneck utama yang mempengaruhi kelancaran pelayanan. Bottleneck yang pertama pada area triase dan pemeriksaan awal. Penumpukan pasien terjadi pada proses perpindahan dari triase menuju pemeriksaan dokter. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas triase, jarak ruang triase dan ruang pemeriksaan yang relatif jauh, alur pasien yang bercampur dengan pasien observasi dan keluarga pasien, belum adanya pemisahan jalur pasien gawat darurat dan non-gawat darurat. Dampak yang muncul meliputi waktu tunggu pasien yang mencapai 55 menit, resiko keterlambatan penanganan pasien emergensi, dan penurunan kepuasan pasien terhadap pelayanan IGD. Bottleneck yang kedua pada ruang observasi overcapacity. Ruang observasi mengalami overcapacity dengan nilai bed occupancy rate atau BOR yang mencapai 110%. Kondisi ini disebabkan oleh lamanya pasien berada di ruang observasi, proses transfer pasien ke ruang rawat inap yang lambat, keterbatasan jumlah bed observasi, dan layout ruang observasi yang kurang efisien. Dampak dari kondisi tersebut antara lain yang pertama, antrian pasien menuju ruang observasi semakin panjang, yang kedua, peningkatan kepadatan dan antrian di IGD, dan yang ketiga, area kerja petugas menjadi sempit dan kurang efektif. Baik, selanjutnya di sini ada analisis strategis dengan metode SLP atau Systematic Layout Planning. SLP adalah pendekatan terstruktur untuk merancang tata letak fasilitas guna untuk mengoptimalkan aliran material, informasi, dan personel, sehingga menghasilkan perpindahan yang lebih cepat dan efisien. Yang pertama, di sini ada analisis hubungan ruangan. Berdasarkan prinsip SLP, beberapa ruangan memiliki hubungan kedekatan yang sangat krusial untuk menjamin efisiensi dan kecepatan pelayanan di IGD, yang dimana ruang yang terkait yaitu ada ruang triase ke ruang resusitasi. Ini harus berdekatan. Alasannya yaitu untuk mempercepat penanganan pasien kritis. Kemudian ruang yang terkait juga di sini ada dari ruang triase ke ruang dokter. Di sini alasannya yaitu untuk mempercepat pemeriksaan awal. Kemudian di sini ada
jalur ambulans ke ruang triase itu juga harus berdekatan, alasannya untuk mempercepat akses pasien emergensi. Di sini juga ada ruang observasi dan ke ruang nurse station. Ini alasannya juga untuk memudahkan monitoring dan respon petugas. Kemudian yang kedua, di sini ada permasalahan layout saat ini. Evaluasi denah IGD existing menunjukkan beberapa permasalahan tata letak yang berkontribusi pada bottleneck. Yang pertama, ada ruang tunggu dan jalur pasien yang bercampur sehingga terjadinya kepadatan. Kemudian yang kedua, ada akses triase menuju observasi masih memutar dan memperpanjang waktu tempuh. Yang ketiga, ada posisi nurse station belum berada di area yang sentral observasi. Yang keempat, ada area observasi terlalu dekat dengan lalu lintas umum sehingga mengurangi privasi pasien. Dan yang terakhir di sini ada alur pasien belum satu arah dan meningkatkan resiko crossing serta infeksi. Selanjutnya di sini ada rekomendasi layout IGD. Yang pertama, memindahkan area triase lebih dekat ke pintu ambulans. Tujuannya agar proses screening pasien gawat darurat dapat dilakukan lebih cepat. Dengan penempatan tersebut, waktu tunggu pasien diharapkan menurun secara signifikan dan pasien kritis dapat segera masuk ke area tindakan tanpa hambatan. Kemudian yang kedua, di sini ada penerapan jalur pasien satu arah, alur pelayanan pasien IGD, kemudian ke menuju triase, pemeriksaan atau tindakan, observasi, hingga rawat inap. Penerapan alur satu arah ini bertujuan untuk mengurangi crossing, mempercepat perpindahan pasien antar pelayanan, serta mengurangi kepadatan koridor, sehingga lingkungan IGD menjadi lebih teratur dan nyaman. Kemudian yang ketiga, ada penambahan kapasitas ruang observasi. Ini dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada observasi ringan, sedang, dan intensif sesuai tingkat keparahan pasien. Tujuannya mempermudah monitoring pasien, meningkatkan ketetapan pelayanan, serta membantu pengendalian bor agar lebih efisien. Kemudian yang di sini yang terakhir yaitu keempat, ada nurse station di tengah area observasi. Direkomendasikan berada di tengah area observasi sehingga perawat dapat memberikan respon lebih cepat terhadap kondisi pasien dan meningkatkan kualitas asuhan perawatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada slide ini dijelaskan dasar regulasi yang menjadi acuan dalam perancangan tata ruang IGD Rumah Sakit Sejahtera. Permenkes nomor 24 tahun 2016 menekankan bahwa tata ruang rumah sakit harus dirancang efisien, aman, dan memudahkan akses pasien gawat darurat. Kemudian pada Permenkes nomor 47 tahun 2018 menjelaskan pentingnya pelayanan kegawat daruratan yang cepat, tepat, serta adanya sistem triase yang efektif. Selain itu, pada SNARS edisi 1.1 ini menekankan bahwa waktu respon pelayanan, keselamatan pasien, dan kapasitas pelayanan harus sesuai standar agar tidak terjadi over capacity di IGD. Lalu berdasarkan hasil analisis, IGD Rumah Sakit Sejahtera mengalami permasalahan utama berupa keterlambatan pelayanan dan kepadatan ruang observasi. Bottleneck terjadi pada area triase, serta ruang observasi yang mengalami over capacity. Melalui metode Systematic Layout Planning atau SLP, dibuat rekomendasi perbaikan seperti penempatan triase dekat ambulans, penerapan alur satu arah, pembagian zonasi observasi, dan penempatan nurse station di tengah area observasi. Perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan efisiensi kerja petugas, serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien sesuai standar regulasi yang berlaku. Nah, dari semua penjelasan, kita dapat menyimpulkan bahwa IGD RS Sejahtera menghadapi tantangan signifikan terkait keterlambatan pelayanan triase ke pemeriksaan dokter dan kepadatan ruang observasi. Dua bottleneck utama teridentifikasi pada area triase atau pemeriksaan awal dan ruang observasi yang over capacity. Melalui penerapan metode Systematic Layout Planning atau SLP, rekomendasi perbaikan layout telah disusun meliputi penempatan triase dekat akses ambulans,
needs, penerapan alur pasien satu arah, penambahan zonasi observasi, ringan, sedang, dan juga intensif, dan ada penempatan nurse station di tengah area observasi. Nah, perbaikan ini diharapkan mampu secara substansial menurunkan waktu tunggu pasien, mengurangi kepadatan di IGD, meningkatkan efisiensi kerja petugas, dan pada akhirnya pastinya akan meningkatkan keselamatan serta kepuasan pasien. Nah, implementasi rekomendasi ini sejalan juga dengan Permenkes nomor 24 tahun 2016, Permenkes nomor 47 tahun 2018, dan Standar Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS edisi 1.1. Maka dari itu, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.